lagi. Yang di situ ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukurillah la qala wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati yang tergabung dalam kelompok 1115 BPKP Jateng, yaitu CGP Rekognisi. Selain Bapak Ibu sebagai CGP, Bapak Ibu adalah sebagai fasilitator reguler yang saat ini tentunya memandu Bapak Ibu dari CGP di daerahnya atau mungkin di daerah lain itu. Kamu mau tuh lah. Sebelumnya mari Bapak Ibu yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberi nikmatan, terutama nikmat sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan ini dengan tentu keadaan yang sehat, tak kurang suatu apa. Tak lupa salawat salam mari selalu kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya mulai dari lahir hingga nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang berbahagia, apa kabar hari ini Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih atas responnya. Sebelumnya Bapak Ibu untuk mengawali kegiatan ini, yuk kita sama-sama sejenak menundukkan kepala, memohon kepada Yang Kuasa. Mudah-mudahan dalam 90 menit ke depan ini kita akan semoga diberi kelancaran gitu. Dan juga tidak ada halangan yang merintang di nanti dalam kegiatan ini, terutama Bapak Ibu bahwa tantangan yang paling mendasar dalam kegiatan virtual ini sinyal, nggih. Mudah-mudahan 90 ini sinyal kita stabil sehingga kita dapat bersama-sama berkolaborasi untuk berbagi kelebihan dan kekurangan dalam kita memfasilitasi atau mempelajari modul 3.3 ini. Bapak Ibu mari sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, mohon untuk memberikan respon apakah Bu Soleka, dimanapun memang enaknya kita secara daring ini Bu, dimanapun tempat dan kapanpun dengan siapapun, entah itu di rumah sakit, di kantor, kita dapat melaksanakan. Itu kelebihannya ya Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Pada siang hari ini kita ada di ruang kolaborasi, tentunya Bapak Ibu sudah sebelumnya mempelajari mulai dari diri dan dieksplorasi konsep. Nah, di sini kita akan berkolaborasi terkait dengan pemahaman Bapak Ibu semuanya pada modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid. Di sesi yang pertama ini atau di sesi 1 ini Bapak Ibu akan mereview materi dan penugasan-penugasan yang sudah Bapak Ibu lakukan atau yang akan Bapak Ibu lakukan pula nanti sampai di aksi nyata. Itu ya Bapak Ibu, dan alhamdulillah sekali saat ini kita sudah ada di penghujung modul sehingga mungkin hanya beberapa langkah lagi Bapak Ibu semuanya akan full test gitu ya, atau goal mencapai. Tadi disampaikan oleh Pak Salam bahwasanya kita masuk bareng keluarnya bareng gitu. Itu lebih enak ya Bapak Ibu semuanya. Sambil menunggu Bapak Ibu. Oke. Sudah kelihatan besar nggih Bapak Ibu semuanya? Silakan buat respon. Terima kasih. Besarkan sedikit Bu. Matur nuwun. Oh nggih Bapak Ibu, bahwasanya pada siang hari ini modul kita itu ada di
paket modul 3 yaitu pemimpin pembelajaran dan pengembangan sekolah, di mana tepatnya kita ada di modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, sesi 1 ini Bapak Ibu akan mereview materi yaitu terkait dengan modul 3, terutama di modul 3.3 ini pula akan kita bahas bersama-sama bagaimana Bapak Ibu mempelajari modul ini. Nah, bersama saya kedua jam ke depan yaitu fasilitator pemandu Eni Subianti dengan kompetensi lulusan yang tentunya akan Bapak Ibu pahami bahwa di modul ini Bapak Ibu di modul 3 itu adalah Bapak Ibu mampu menggerakkan komunitas sekolah. Berarti komunitas sekolah itu ada murid, ada guru dan kepala sekolah yang akan bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Di mana hal itu sudah kita pelajari pada modul 1 ya Bapak Ibu ya, terkait dengan visi. Kemudian Bapak Ibu melakukan pendampingan kepada seluruh komunitas, bahwa sekolah itu merupakan sebuah komunitas, maka pendampingan ke sekolah itu nanti menggunakan pendekatan yang refleksif dan interaktif dalam mengelola program dan sumber daya sekolah, di mana Bapak Ibu sudah memahami penuh dan juga memfasilitasi CGP Bapak Ibu semuanya terkait dengan materi aset yang baru saja kemarin kita mungkin Bapak Ibu lakukan ya bersama-sama CGP, yaitu di modul 332 terkait dengan pengembangan berbasis aset. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu dapat merencanakan, menginisiasi dan mengorganisasi kerangka program pengembangan sekolah yang mendorong kepemimpinan murid berbasis data dan bukti. Kemudian Bapak Ibu juga yang terakhir nanti dapat memfasilitasi pelibatan orang tua atau wali murid dan masyarakat dalam pengembangan sekolah untuk peningkatan kualitas belajar murid. Karena kita tahu bahwa ada sentra pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, masyarakat, dan pendidikan sekolah. Nah, itu yang harus kita pahami dan kita nanti akan berkolaborasi pada itu semuanya dalam rangka mengembangkan tumbuh kembang murid kita menjadi pribadi-pribadi yang matang, terutama nantinya, Pak Andri silakan. Nantinya Bapak Ibu akan mendampingi murid-murid kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang matang, yang berprofil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, capaian modul umum ini adalah 3, yaitu menyadari bahwa Bapak Ibu ini murid itu sebagai mitra bagi guru dalam pembelajaran. Murid bukan bawahan, murid juga bukan atasan. Tapi kalau kita melihat mitra, kita sudah paham ya di modul 2.3 agenda coaching bagaimana kita bermitra, bahwa mereka itu bukan segala sesuatu yang dapat diubah. Tapi kita adalah mitra dalam rangka mendamping mereka tumbuh kembang sesuai bakat dan alam dan zamannya. Sehingga Bapak Ibu tidak dapat merubah sebagai analogi di modul 1.1 filosofi KHD, kita tidak dapat merubah, tapi kita hanya dapat menuntun. Ibarat tanaman, kita hanya dapat membasmi hama yang nantinya barangkali akan mengganggu tumbuh kembang anak. Dalam hal ini keseharian anak-anak tentunya mereka akan mengalami gangguan, entah itu dari masyarakat ataukah itu keluarga, yang tentunya dalam pembelajaran di kelas akan mengalami gangguan. Bapak Ibu juga akan mengupayakan terwujudnya sekolah yang mendukung tumbuh murid-murid yang mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana kita memahami bahwa pembelajaran itu nantinya kita akan menjadikan agen pembelajaran atau kepemimpinan murid, student agency, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang 3, menerapkan konsep kepemimpinan murid pada program atau kegiatan sekolah. Jadi nantinya setiap program, baik itu intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, sebisa mungkin murid-murid kita ini adalah sebagai pemilik pembelajarannya, sehingga mereka nantinya akan merasa memiliki, merasa mengakui, dan itulah pilihan mereka, sehingga nantinya anak-anak tidak ada tekanan menjadi manusia yang merdeka begitu.
Bapak Ibu juga di sini di modul 3.3 capaian khusus modul yang ada di paparan ini bahwa nantinya Bapak Ibu dapat menunjukkan pemahaman tentang konsep kepemimpinan murid kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menunjukkan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Kemudian Bapak Ibu juga nantinya mampu menganalisis sejauh mana sih suara, pilihan, kepemilikan murid itu dipertimbangkan dalam program intrakurikuler, kemudian ekstra, dan kokurikuler sekolah dalam rangka mewujudkan lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Sedangkan yang keempat, Bapak Ibu dapat mengidentifikasi strategi pelibatan komunitas dalam program sekolah untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Jadi komunitas itu tidak hanya sekedar bagaimana sih kita mendidik murid di kelas, tapi di kiri kanan kita itu ada komunitas yang mempengaruhi, yaitu orang tua, masyarakat, juga Bapak Ibu guru yang ada di sekitar kita. Dan Bapak Ibu yang terakhir nanti di aksi nyata ini mungkin Bapak Ibu akan merancang sebuah prakarsa perubahan di sekolah dalam bentuk sebuah program kegiatan sekolah yang mendorong kepemimpinan murid dengan menggunakan model prakarsa perubahan yang disebut dengan BAKJA. Karena Bapak Ibu juga sebagai fasilitator tentunya memfasilitasi ini lebih paham dan memfasilitasi ini tentunya selain Bapak Ibu belajar sendiri di modul, Bapak Ibu juga belajar dengan kunci. Rahayu butuh admit nggih. Monggo Bu Rahayu, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, itu capaian khusus dari modul 3.3 ini. Sementara 90 menit ke depan itu nanti ini agenda kita, mudah-mudahan yang namanya kita hanya dapat merencanakan, tapi Tuhan nantilah yang akan menentukan. Maka setidaknya kita punya rencana, manusia punya planning. Planning kita hari ini bahwa nanti 10 menit sudah pembukaan, ini ternyata sudah lebih ya Bapak Ibu 3 menit. Kemudian yang kedua nanti review materi kurang lebih 65 menit. Kemudian Bapak Ibu nanti akan ke review penugasan. Setelah ini Bapak Ibu akan melalui alur-alur berikutnya dan terutama nanti adalah yang paling penting dan inti Bapak Ibu ada di ruang aksi nyata. Aksi nyata apa sih yang akan Bapak Ibu lakukan dan besok Bapak Ibu apa yang sesi kedua yang harus Bapak Ibu lakukan itu. Oh nggih Bu Ning, terima kasih ngirim selamat nggih Bu Ning, semoga ngantennya samawa. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir nanti insya Allah nggih penutup, mudah-mudahan ini juga tergantung bagaimana kita akan ada di ruangan ini, tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, mungkin kita akan ke ice breaking sebentar ya, sekitar 5 menit. Mungkin barangkali Bapak Ibu bisa membuka resen, kita membuat sudut pandang dari kita masing-masing apa yang kita lihat, begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu semuanya itu ada gambar. Nah, Bapak Ibu saya ingin mengundang 2 orang begitu, silakan raise hand. Menurut sudut pandang Bapak Ibu apa sih sebenarnya yang terlihat dari gambar ini gitu, supaya kita tidak hanya satu arah begitu Bapak Ibu. Monggo silakan di antara Bapak Ibu yang ikhlas untuk raise hand begitu 2 orang akan saya undang, tapi dengan keikhlasan membuka raise hand-nya begitu. Silakan Bapak Ibu. Ini ada gambar di pembukaan itu ya di sebelah saya mulai angin. Nggih, monggo. Bapak Ibu di pembukaan ini sebelahnya kan ada gambar nih, ada gambar 3 orang ini. Silakan. Oh, Pak Edi. Monggo Pak Edi silakan menurut sudut pandang Pak Edi ini gambar apa sih? Itu nggih. Masih ke mute, Pak? Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Hasil dan juga teman-teman yang hebat. Untuk ice breaking-nya melihat gambar. Sebentar Bu, kami
melihat gambar itu ada tiga orang. Yang di tengah itu sepertinya tidak mau berusaha, Bapak Ibu. Dia lebih mengandalkan apa ya, tindakan dari orang lain. Jadi ketika dia terjebak di suatu masalah, dia hanya pasif saja, anteng saja. Pasti nanti akan ada yang membantu. Pasti nanti akan ada yang menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi asalnya dia tidak ingin masalah itu terselesaikan, tapi biarlah orang lain yang akan menyelesaikan. Itu sekilasnya seperti itu, Bu. Kami melihatnya karena itu ada Luar yang biasa, Pak Edi. Nggih, sudut pandang Pak Edi bahwa merasa satu orang yang menjadi fokus yang tengah ya Pak Edi ya. Oke, mungkin ada pendapat lain yang beda dengan Pak Edi. Silakan satu orang lagi Bapak Ibu nanti sama-sama bahwa sudut pandang orang itu memang tidak boleh istilahnya menganggap salah gitu ya Pak Edi. Monggo Bu Marifah, luar biasa. Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Izin menjawab. Kalau saya amati untuk gambar karena tidak begitu jelas ya Ibu. Sepertinya ketika seseorang mengalami suatu masalah dan ini membutuhkan kolaborasi dengan sekitarnya, jadi dua orang yang lain ini turut membantu untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami orang yang di tengah itu, Bu. Dengan ini memanfaatkan benda yang ada begitu. Oke, Ya, menggunakan terima kasih, aset Ibu. gitu ya Pak. Betul. Luar biasa Bu Marifah. Bagaimana Bapak Ibu pendapat mereka luar biasa Pak Edi. Memang betul Bapak Ibu. Jadi antara sudut pandang Bu Marifah dan Pak Edi berbeda ya Bapak Ibu ya. Tapi secara umum hampir sama. Jadi intinya bahwa segala sesuatunya itu merasa akan dikerjakan secara bersama-sama begitu. Tapi tadi Pak Edi mengatakan bahwa orang yang terjebak itu kayaknya nggak ada itu apa, nggak ada kegiatan, nggak ada gerak gitu ya. Tapi yang lainnya gerak, mengandalkan tangannya sedekap itu, Bu. Tangannya sedekap, jadi kesannya kayak apa ya, ya? betul luar biasa. Betul Pak Edi. Jadi sudut pandang itu apa yang tampak kadangkala tidak seperti yang sebenarnya ya Pak ya. Bisa jadi Bapak Ibu kenapa mungkin ada juga yang berpendapat Pak Edi mungkin karena itu dia kedinginan Pak. Jadi kemarin kita sebenarnya di modul 3.2 sudah memahami bahwa ketika kita melihat sudut pandang, kalau kita ingat di model gunung es ya Pak ya, apa yang terlihat. Jadi apa yang terlihat belum tentu itu adalah segala sesuatu yang sebenarnya begitu. Tapi kalau kita pahami bersama-sama, tentunya akan membuka banyak cakrawala atau banyak pandangan yang tentunya hal ini jika tidak salah, begitu ya Pak Edi ya. Jadi kayak kalau misalnya itu es, barangkali kalau kita berpandangan negatif, tentunya itu orang yang tidak mau apa-apa. Tapi setelah kita lihat, kita cermati bersama-sama, karena memang dia sudah kedinginan di situ. Bisa jadi seperti itu Pak Edi ya. Nah, oke. Apa sih maksudnya kita menggerakkan otak kita supaya kita terbiasa. Jadi seperti ice breaking ini kita mulai melogikakan otak atau istilahnya otak ini kita mulai bergerak, menyegarkan otak kita supaya kita ini ada semacam kefokusan begitu Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita manfaatkan dari ice breaking ini tentunya adalah untuk kembali merefresh otak kita supaya nantinya dapat fokus kepada hal yang kita hadapi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut. Makasih Pak Andri. Oke, Bapak Ibu sebelum kita ke review materi, mari sama-sama komitmen belajar ini saling kita hargai begitu ya, supaya nanti Bapak Ibu sudah ada di 10 modul, tentunya di layar monitor Bapak Ibu terpampang bahwa 6 ini perlu kita hargai bersama. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan reaksinya untuk memberikan setuju begitu nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu harapannya tetap silahkan membuka kamera supaya yang ke-6 ini akan tampak mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Akan terlihat dari wajah-wajah kita supaya nanti apa Bapak Ibu kalau kita memberikan aura
positif, nanti pasti hal-hal positiflah pula yang akan kita pikirkan. Nah, Bapak Ibu, review kita tadi 65 menit, itu persiapannya sekitar 15 menit. Bapak Ibu akan saya bagikan Padlet. Silahkan Bapak Ibu nanti buka di sebentar. Kan saya bagi di saat box ya Bapak Ibu semua ya. Silakan Bapak Ibu, sudah saya kirim, dibuka Padletnya. Bapak Ibu dalam hal ini ingat kembali seluruh materi yang ada di modul 3.1 sampai modul 3.3. Kemudian Bapak Ibu akan memiliki waktu 10 menit untuk mengisi kelima kolom pertanyaan yang ada di Padlet. Silakan Bapak Ibu. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, matur nuwun. Sudah. Oke, Pak Sarwono sudah menjawab. Oke, Pak Andri, Pak Sarwono perasaannya menjadi lebih semangat karena positif ya Pak ya. Ada Pak Andri senang, tertantang karena ini penghujung modul dan materi tentang kepemimpinan, pemetaan aset merupakan hal yang baru, luar biasa. Silakan Bapak Ibu, kelima pertanyaan ini dijawab semuanya ya. Modul 3.2 karena mengubah paradigma menjadi saya dalam menghadapi kekurangan sebuah sumber daya dan potensi yang kita miliki. Ya, aset ya Pak, kalau potensi itu. Oke. Perasaan senang, belajar itu senang.
53133. Bunda, maaf, kalau mau geser ke kanan nggak bisa ya? Ada Bu yang paling bawah. Nih. Oh iya ya, betul-betul. Iya.
Cukup ya Bapak Ibu ya. Ini ternyata sudah ada yang masuk semuanya bahwa untuk kegiatan yang pertama, pertanyaan pertama, semuanya hasil jawabannya positif ya Bapak Ibu semua. Ada yang senang, semangat, dan tertantang begitu ya. Tapi hari ini yang akan kita bahas bersama-sama di pertanyaan 2, 3, 4, dan 5. Bapak Ibu di pertanyaan maaf screen share saya belum kelihatan nggih. Belum, Bu. Belum, Bu. Di padat itu pertanyaannya ada 5, di antara jawaban Bapak Ibu semuanya saya mengundang Bu Solekah Amaliah untuk pertanyaan yang kedua, modul di antara modul 3.1, materi mana yang paling membekas menurut Bu Siti Amaliah adalah 3.1. Silakan Bu Amaliah jika untuk membuka mikrofonnya, mungkin mengapa Bu Amaliah memilih ini. Nanti silakan Bapak Ibu memberikan pendapat yang lainnya ya setelah ini. Monggo Bu Solekah. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya menyampaikan bahwa modul yang paling membekas pada modul 3 ini yaitu di 3.1 karena guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan secara bijak, yaitu keputusan yang berpihak pada murid. Dasarnya yaitu berprinsip, berparadigma, atau nilai dalam pengambilan keputusan harus konsisten, terutama berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral. Demikian Ibu, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Mungkin yang lain ada yang memberikan tanggapan atau barangkali ingin menambahkan mengapa di antara ini sangat membekas karena terkait dengan pengambilan keputusan begitu ya Bu Solekah ya. Oke. Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin memberikan atau menanggapi atau mungkin bertanya bahwasanya dalam pengambilan keputusan, karena merasa dalam pengambilan keputusan ini dianggap penting karena nantinya Bapak Ibu adalah sebagai pemimpin pembelajaran baik itu di sekolah maupun di kelas begitu ya Bu ya. Silakan Bapak Ibu. Oh, Pak Suwandi, nggih monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Heni dan Bapak Ibu semua. Memang terkait dengan pengambilan keputusan ini sesuatu yang sangat urgen sekali ya. Benar yang disampaikan Bu Solekah tadi. Memang dibutuhkan suatu kebijakan kalau saya mencermati seperti itu Bu. Karena dampak dari apa yang kita putuskan ini akan memiliki dampak yang luas ya. Dampak yang luas terutama bagi semua warga sekolah. Maka dalam pengambilan keputusan ini dibutuhkan suatu keterampilan ya, keterampilan. Maka kita harus sering-sering berlatih meminta pertimbangan dari segenap warga sekolah karena nanti yaitu tadi dengan apa yang kita putuskan tadi akan memiliki dampak yang sangat luas. Mungkin demikian Bu. Terima kasih. Luar biasa Pak Suwandi. Memang betul sekali bahwasanya apa yang disampaikan oleh Pak Suwandi dan Bu Solekah Amaliah. Kalau boleh saya sampaikan kembali bahwa kita sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan tujuannya adalah dapat memberikan dampak positif pada murid kita. Jadi keputusan yang kita ambil itu nantinya adalah berpedoman pada kebajikan universal, di mana kebajikan universal itu adalah kebajikan yang sudah kita pahami bersama, kita yakini bersama bahwa kebajikan universal inilah nantinya yang akan memberikan dampak pada murid-murid kita yang ada di sekolah dalam rangka untuk tumbuh kembang mereka menjadi
pribadi yang berbudi luhur, sehingga nanti anak-anak yang dikatakan berkarakter memiliki profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Mungkin sampai sini mungkin masih ada yang ingin berbagi begitu barangkali atau ingin ditanyakan terkait dengan Pak Sarwono, silakan Pak Sarwono. Nggih, matur nuwun Bu Heni, Bu Fasil Pemandu. Saya hormati teman-teman fasilitator rekognisi. Mungkin saya agak sedikit berbeda dengan Ibu Soleha dan Pak Suwandi tadi. Kenapa saya tidak memilih 3.1? Karena yang saya lihat di tempat kami untuk pengambilan keputusan Ibu Kepala Sekolah sudah luar biasa. Jadi saya tidak perlu menganggap modul 3.1 menjadi istimewa. Justru saya tertarik dengan modul 3.2, di mana modul 3.2 itu membelajarkan bagi kita, bagi guru, sebagai di situ nanti sebagai seorang pemimpin, untuk nyuwun sewu tidak baperan. Kita tidak perlu terfokus pada defisit atau pada masalah atau pada kekurangan. Kita harus senantiasa berfokus pada potensi dan aset yang dimiliki oleh kita. Dan ini selaras dengan SD kami, Bapak Ibu. Banyak aset yang sudah kami manfaatkan, tapi sifatnya masih dinamis karena seiring berjalannya waktu, karena kebetulan SD saya itu di pinggir, tapi pinggir nopo nggih, dekat jalan utama, Jalan Dendles. Di situ perekonomian berkembang lumayan, senian juga berkembang. Ini menurut kami butuh banyak waktu untuk itu, Ibu. Jadi mohon maaf saya berbeda dengan Ibu Soleha, karena yang saya rasakan untuk poin pengambilan keputusan Ibu Kepala Sekolah kami sudah luar biasa. Cuma memang modul 3.2 itu butuh waktu bagi kami untuk betul-betul tuntas memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah kami. Matur nuwun. Luar biasa Pak Sarwono. Jadi Pak Sarwono memilih 3.2 karena di sini menurut Pak Sarwono adalah baru ya Pak ya, karena selama ini mungkin di sekolah Pak Sarwono merasa bahwa kekurangan justru menjadikan modal dalam rangka ingin mengembangkan murid. Padahal hal itu sebenarnya kalau di program kita guru penggerak ya Pak Sarwono, bahwa seharusnya kita itu sebagai pemimpin pembelajaran maupun pemimpin sekolah itu hendaklah menggunakan aset sebagai modal utama dalam mengembangkan institusi atau sekolah. Betul sekali Pak Sarwono, dan ini sangat luar biasa sekali. Hal ini tentu saja akan kita refleksikan diri. Kita akan terus belajar begitu ya Pak Sarwono, menggali aset-aset yang ada terkait dengan agar mereka nantinya setelah lulus itu setidaknya dapat memanfaatkan dan berdampak begitu pada murid kita. Begitu ya Pak Sarwono ya, luar biasa. Mungkin saya yang merasa 3.3 ini. Mengapa materi yang paling membekas itu 3.3, saya butuh satu orang lagi, mungkin bisa Pak Andri, silakan Pak Andri, luar biasa. Ya Pak, monggo. Oke, terima kasihnya waktu yang diberikan Bu Heni, rekan-rekan CGP Rekognisi yang sangat luar biasa. Di sini bukan karena berbeda nggih, karena di 31, 32 itu juga menurut saya menarik gitu nggih. Tapi karena di sini ujungnya adalah di 3.3, yaitu di mana pada akhirnya kita harus memberikan atau membuat program di mana program ini adalah yang harus berdampak terhadap murid. Kenapa di sini saya menarik? Karena kalau menurut saya ujung pengabdian kita di sekolah adalah kepada murid. Gitu nggih. Mau sehebat apapun sekolah kita dikenal di mana-mana pun, kita sebagai guru sehebat apapun, tetapi ketika kita tidak memberikan dampak yang positif pada mereka, saya rasa itu sesuatu yang dirasa kurang lah. Tetapi dengan adanya di 3.3 ini kita dikuatkan dan kita diingatkan bahwasanya ujung dari apa yang kita perjuangkan adalah murid. Dan di sini tadi saya menceritakan juga bahwasanya kita perlu juga melakukan hal-hal perubahan di sekolah melalui prakarsa perubahan ketika memang ada hal-hal yang kita rasa masih kurang. Dan di 3.3 juga kita diminta untuk membuat program atau nantinya ke depan kita lebih memberdayakan murid gitu. Terima kasih Bu. Mungkin seperti luar biasa sekali Pak Andri Sutekno sudah menyampaikan ya bagaimana sih terkesannya Pak
Andri ini dengan modul 3.3, di mana hal ini membekas karena di modul inilah nantinya Bapak Ibu guru dapat menyusun sebuah program dari tahun ke tahun terkait dengan kegiatan yang berdampak pada siswa. Bapak Ibu, kita ingat bahwa kita mengenal bagaimana kita membuat pembelajaran di sekolah ini ada 3 besar nggih Bapak Ibu ya, terintegrasi dalam intrakurikuler, kemudian ada kokurikuler, dan juga yang satunya tadi adalah ekstra. Bagaimana Bapak Ibu guru mampu mengemas seluruh program kegiatan ini yang berdampak pada murid. Dan itu tentunya membutuhkan kebajikan universalnya di model 3.1, bagaimana membuat keputusan yang tepat terkait dengan yang disampaikan Pak Sarwono tadi ya Pak ya, bahwa sekolah Pak Sarwono itu supaya nanti aset-asetnya dapat digunakan secara penuh begitu, tentunya kita harus dapat menganalisis aset apa saja sih yang ada di sekolah kita, sehingga nanti ketika membuat program di ujung kegiatan ini atau di ujung aksi nyata Bapak Ibu semuanya nanti dapat melakukan sebuah perubahan program yang memang nantinya dapat berdampak, terutama Bapak Ibu guru yang saat ini adalah memimpin pembelajaran dan memimpin sekolah di tingkat SLTA, yaitu di SMA dan SMK, di mana nantinya juga Bapak Ibu semuanya ada yang vokasional, di mana mereka harus dapat, karena mungkin pembiayaan yang kurang, anak-anak akan memilih di SMK atau barangkali demi kemajuan bersama mereka akan melanjutkan, dan hal ini tentunya Bapak Ibulah yang menyusun program-program agar mereka terpenuhi sesuai dengan modul 2.1 ya Bapak Ibu ya, modul pembelajaran diferensiasi. Luar biasa sekali, mungkin di modul ini pertanyaan nomor 2 Bapak Ibu ada yang masih ingin mencoba lagi? Saya beri kesempatan untuk 1 orang, kalau tidak ada kita lanjutkan di pertanyaan nomor 3. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi, oh mengapa ini sangat membekas karena hal-hal yang saya sampaikan oleh Bapak Ibu semua. Lanjut ya Bapak Ibu, nanti di pertanyaan 3 ini dalam modul 3.1, 3.2, dan 3.3, materi mana yang paling membutuhkan waktu lama untuk dipahami. Monggo Bapak Ibu, ada 3 orang yang mungkin memilih 31, 32, sekarang yang 31, silahkan Bapak Ibu bisa raise hand. Mengapa? Oh Bu Nur Intan, silahkan Bu Nur Intan. Terima kasih Bu Heni, mohon izin Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan pendapat saya bahwa saya tadi menuliskan yang paling lama dipahami adalah modul 3.1 Bu, karena menurut saya pada modul 3.1 itu banyak sekali pemahaman ya, seperti kita harus belajar konsep tentang 9 langkah pengambilan keputusan itu seperti apa. Nah itu menurut saya membutuhkan waktu paling lama, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya Bu, karena saya adalah seorang guru, dan maksud saya di lembaga saya adalah seorang guru, dan setiap harinya itu berhadapan langsung dengan murid-murid seperti itu, dan kadang murid yang saya hadapi kan anak TK Bu, jadi biasanya itu ini Bu, untuk kesepakatan kelas Bu, kesepakatan kelas itu kita sudah buat seperti apa, tapi masih banyak anak yang melanggar seperti itu, jadi akhirnya kayak dilema seperti itu. Nah menurut saya yang paling susah dipahami adalah itu, selain mempelajari konsep, juga berusaha menerapkan langsung kepada anak-anak itu. Kalau secara konsep harus dilihat dari 9 langkah, kemudian 3 prinsip, 3 prinsip dan 4 paradigma, itu sepertinya agak lama waktunya Bu. Itu Bu, terima kasih. Luar biasa Bu Intan, jadi memang betul ya Bu Intan bahwa anak-anak kecil terutama anak TK, bahasa saja kadangkala masih susah dipahami. Jangankan anak TK, anak SMA mungkin ya Pak, paham, bacanya lancar, tapi ternyata literasi atau pemahaman maknanya itu yang susah. Maka memang betul sekali Bu Intan, apa yang disampaikan Bu Intan dalam setiap keputusan itu harus kita bijaksana mengambil keputusan yang berdampak
pada siswa tentunya adalah nantinya itu keberpihakan bukan serta-merta menuruti segala kebutuhan anak, tapi setidaknya kita harus paham betul bahwasanya untuk membuat sebuah keputusan itu nanti artinya dapat berdampak positif pada kehidupan anak-anak berikutnya. Luar biasa. Mungkin masih ada lagi nih yang mungkin 3.2 Bapak Ibu. Nah, silakan, tadi kata ada yang resen sudah Pak Edi ya. Saya 3.1 Ibu. Oh 3.1. Oh enggak, Kak Papa Pak. Silakan. Membutuhkan waktu paling lama ya tadi ya. Oke. Ibu. Mengapa? Baik, terima kasih. Oke, kami memilih modul 3.1 ini membutuhkan waktu paling lama untuk dipahami karena untuk jadi pemimpin itu gampang-gampang susah Ibu. Dalam pengambilan keputusan ini memang kita perlu ilmu yang setiap saat itu di-upgrade. Apalagi kita dalam setiap harinya selaku kepala sekolah itu kan ada dilema etikanya, ada bujukan moral dan sebagainya. Termasuk juga ketika konsep-konsep itu harus diterapkan, ini benar-benar apa ya, perlu kebijakan khusus, perlu kehati-hatian khusus, Ibu. Karena setiap saat kita akan bergelut dengan pengambilan keputusan itu. Bagaimana keputusan itu ketika kita ambil itu benar-benar keputusan yang nantinya akan berpihak kepada murid. Seperti itu Ibu, kira kurang lebihnya. Pak Edi, memang betul ya Bapak Ibu semuanya apa yang disampaikan Pak Edi bahwa dalam kita memahami bagaimana paradigma baru kita dalam pengambilan keputusan. Pak Edi sekarang sudah lebih terkait dengan modul 3.1 ini, setelah dalam pengambilan keputusan, setelah memahami ini, apa Pak yang Bapak Edi rasakan begitu sekarang setelah memahami bahwa kita mengambil keputusan itu kan harus berdasarkan paradigma, kemudian prinsip, apa sih, apakah ini jangka panjang melawan jangka pendek, apakah ini keadilan melawan kesetiaan, begitu ya Pak Edi ya. Sehingga dalam penyampaian yang mungkin Pak Edi rasakan sebelumnya itu tidak menggunakan 9 langkah, bagaimana Pak setelah memahami 9 langkah ini? Ya, kami harus bisa lebih bijak, Ibu. Artinya kita tidak sembarang serta-merta, tapi benar-benar begitu kita ada kasuistik seperti ini, berarti kita harus membedakan apakah ini bujukan moral atau dilema etika. Jadi di situ kita banyak belajar di situ, Ibu. Oke, berarti luar biasa ya Pak. Sekarang pemahaman Pak Edi selain untuk sebagai fasilitator, Bapak mendampingi CGP, ternyata hal ini berdampak pula pada Pak Edi sendiri untuk melakukan aksi nyata di dalam kehidupan sehari-hari sebagai pemimpin sekolah. Begitu ya Pak Edi ya, luar biasa. Matur nuwun Pak Edi. Mungkin Bapak Ibu ada yang di sini membutuhkan waktu di pilihan 3.2 ya. Silakan resen yang tadi memilih 3.2. Ini terkait dengan enggak Pak Sarwono, nggih. Pak, silakan. Masih ke-mute, Pak? Masih mikrofonnya belum diaktifkan. Oh, nggih. Oke, siap. Pertanyaan ketiga nggih, Bu. Nggih. Yang paling lama. Ya, mengulas kembali apa yang saya sampaikan, menurut saya yang paling lama membutuhkan waktu itu modul 3.2. Karena apa? Di situ ketika kita berbicara aset itu sifatnya dinamis. Khususnya tadi saya cerita di SD saya, itu setiap hari itu berubah. Terlebih ketika kita berkaca di aset yang nomor 1 modal manusia, yang di situ modal manusia itu tidak memiliki batasan. Satu-satunya batasan modal manusia adalah kematian. Ketika manusia itu sudah tidak bisa hidup. Kenapa saya memilih modul 3.2? Mungkin berbeda, sekali lagi berbeda bukan berarti mencari pembenaran atau mencari kesalahan, enggak. Saya tertarik untuk mempelajari modul 3.2 yang waktunya relatif lama. Karena di sini dibutuhkan analisis yang luar biasa untuk mengenali aset, untuk memanfaatkan aset, dan kemudian memanfaatkan aset-aset itu menjadi suatu output yang luar biasa di sekolah masing-masing.
clue-nya adalah aset itu bersifat dinamis. Dan manusia itu juga sifatnya dinamis. Seorang pemimpin butuh waktu yang sangat lama bagaimana mengelola sesuatu yang dinamis menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi sekolah masing-masing. Matur nuwun. Oke, berarti terus bergerak ya Pak Sarwono, luar biasa. Itu alasan Pak Sarwono mengapa membutuhkan waktu yang paling lama, karena aset itu analisisnya luar biasa. Ternyata saya memiliki ini, dan itu terus bergerak, semakin hari bukannya semakin berkurang, yang aset mungkin yang ada di sekitar kita, tapi justru semakin bertambah, begitu ya Pak ya, sehingga sifatnya dinamis, dan manusia juga sama. Perlakuan kita terhadap aset-aset tentunya dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun barangkali juga akan berbeda. Luar biasa Pak Sarwono membantu kita memahamkan bagaimana modul 332 ini sehingga menjadi lebih lama untuk dipahami. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang memahami modul 3.23 dari modul 3 ini lebih lama. Karena 3.3 mungkin baru ya Pak ya, kita eksplorasi konsepnya mungkin, tapi kita tiba-tiba saja sudah di ruang kolaborasi, begitu ya Pak ya. Mungkin atau di sini ada 3.2, Bapak Ibu, ada yang memilih 3.2? Kita cek saja. Oh, semua. Ini kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Share screen saya ini yang lihat kenapa nih? Tayangan PPT? Masih di soal, Bu. Oh, masih di soal Pak. PPT ya Pak berarti? Oke. Nggih. Balik. Apa nyetrum ya? Semut. Selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 4, Pak. Materi mana seandainya Bapak Ibu semuanya ini memiliki rekan sejawat, modul mana yang paling Bapak Ibu segera bagikan ke rekan sejawat di sekolah Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang memilih 3.1? Bisa resen? Atau kebanyakan? Oh, Bu Nur Intan, monggo Bu Nur Intan. Ya, terima kasih Bu Heni. Menurut saya yang akan saya terapkan untuk apa namanya? Dibagikan di share. Dibagikan ke rekan sejawat itu yang paling penting adalah pengelolaan aset, Bu. Karena khususnya di lembaga saya 3.2. Menurut saya khususnya di lembaga saya itu masih ada beberapa rekan yang kurang tahu bahwa kita itu sebenarnya memiliki aset yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran, Bu. Jadi kadang itu seperti malas mencari atau bagaimana. Jadi akhirnya untuk pembelajaran itu ya seadanya. Padahal kita itu kalau mau mencari itu sebenarnya banyak aset yang kita miliki. Namun ada beberapa rekan yang masih mungkin malas mencari atau keterbatasan waktu di sekolah. Jadi kurang bisa memaksimalkan aset yang dimiliki, Bu. Itu. Terima kasih Bu Heni. Ini akan segera dibagikan ya Bu Intan. Nah, iya Bu. Mau akan atau sudah Bu Intan? Mau akan dibagikan. Barangkali Bapak Ibu sudah begitu, ada yang ingin berbagi di sini. Kalau tadi Bu Intan mau, Pak Sarwono, luar biasa. Kali ini saya bersepakat dengan Bu Intan, Bu Heni. Yang ingin saya bagikan itu modul 3.2. Ini sedikit bercerita, Bu Heni. Ini di SD saya itu menerima Chromebook sebanyak 15 buah. Bantuan dari Kemendikbud. Terus kami juga dapat bantuan LCD plus layarnya. Ternyata itu ada salah satu guru kami, guru kelas 1,
itu justru sebelum saya mengenal guru penggerak atau sebelum saya menolakkan modul 3.2 itu berpendapat, wah, aduh, aku wis tuwa ora iso nganggo. Padahal ketika seharusnya ketika modul 3.2 saya sampaikan itu melihat Chromebook-nya dulu, baru dia belajar bagaimana saya bisa mengoperasikan Chromebook. Ini yang betul-betul sudah saya laksanakan. Saya merubah mindset itu ketika guru kelas 1 tersebut mulai memahamkan bahwa jangan berpikir pada kekurangan, tetapi berpikirlah pada sesuatu yang dimiliki. Sebagai contoh, ketika ada Chromebook, sekarang guru kelas 1 tersebut sudah hampir setiap hari menggunakan fasilitas Chromebook dengan mengedit materi-materi untuk pembelajaran kelas 1, terutama penggunaan Canva. Dan lebih menyenangkan lagi, beliaunya sekarang sudah lulus guru penggerak angkatan 10, Bu Heni. Ini upaya betul bagaimana modul 3.2 bisa menstimulus seorang guru yang tadinya hanya berfokus pada kekurangan, tetapi setelah kami lemparkan modul 3.2 bisa menjadi guru yang luar biasa. Pak Sarwono, berarti Pak Sarwono sudah membangkitkan motivasi intrinsik ya Pak, sesuai dengan visi atau peran Pak Sarwono pada waktu itu sebagai guru penggerak, begitu ya Pak ya. Nilai dan peran Pak Sarwono bahwa kita itu berkolaborasi, kita itu harus kreatif, begitu bagaimana sih memanfaatkan aset yang sudah ada, ternyata mampu membangkitkan seorang guru, bahkan tidak hanya satu, mungkin seluruhnya sekarang di sekolahan Pak Sarwono sudah bergerak untuk untuk menguasai teknologi. Memang betul Pak Sarwono bahwa yang terus bergerak itu adalah perubahan. Dimanapun kita harus melakukan perubahan agar nantinya Bapak Ibu semuanya dapat terus bergerak dan akhirnya mampu menggerakkan sehingga seluruh aktivitas di sekolah ini dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Kita sendiri sebagai guru adalah apa yang dapat kita teladankan kepada murid-murid kita adalah sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Sepakat? Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang lain selain Bu Intan sama-sama menggunakan titik 3 dan titik 2, yaitu pemanfaatan aset dalam pengelolaan pembelajaran begitu yang berdampak pada murid. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin Oh Pak Salam, oke, monggo Pak, luar biasa sekali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dikeraskan dikit Pak suaranya, biar cetar membana seperti saya. Agak jauh Pak. Betul nggih Bu? Saya kelihatan agak kurang mendengar. Gimana Ibu sudah Pak? Luar biasa, sampun jelas. Terima kasih Pak ini selaku fasilitator pemandu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya berbagi di pertanyaan keempat. Karena mohon maaf sebelumnya itu karena kami mengalami kendala sehingga dari tadi hanya bisa menyimak, dan kebetulan ini ada pinjaman laptop dari mereka guru sehingga kami bisa kembali bergabung Ibu. Jadi terkait yang pertanyaan keempat adalah materi yang ingin Bapak Ibu bagikan ke rekan sejawat di sekolah. Iya Pak. Kebetulan saya tadi itu memilih di modul 3.3 yang segera dibagikan pada rekan sejawat. Alasannya kenapa itu saya memilih modul 3.3, karena di modul 3.3 itu adalah menerapkan program dan dalam sini pada siswa di sini kebetulan saya sedikit Bapak Ibu. Dan ini adalah pengalaman dari kehidupan saya selama saya kemarin di Bekasi, dan kebetulan kami bisa berbagi dengan
rekan-rekan sejawat. Akhirnya saya berani mengangkat di modul 3.3. Ini ada kegiatan. Jadi kebetulan untuk kegiatan yang kami angkat adalah kegiatan di ekstrakurikuler yang pada awalnya memang ada kegiatan. Kebetulan saya dan rekan-rekan bisa saling berkolaborasi. Saya berbagi dengan rekan-rekan terkait dengan pengalaman saya selama saya ikut kegiatan pendidikan guru penggerak sebelumnya, dan ini memang sudah mulai berjalan kaitannya dengan kegiatan penerapan program. Kami ada beberapa program yang awalnya belum ada dan ini sedang berjalan. Mohon doanya semoga kegiatan itu bisa terus berjalan demi menggali potensi yang ada pada peserta didik. Kenapa kami memilih yang itu? Karena memang di sekolah kami sedang berjalan nih. Kegiatannya adalah yang dulunya tidak ada itu kegiatan ekstrakurikuler. Ini yang cara bahasa Jawa ini sedang timik-timik gitu, pelan-pelan. Jadi pelan-pelan dengan menggali potensi aset yang ada di sekolah, kegiatan ini sedang berjalan, itu kegiatan ekstra, dan semoga dengan program ini, dengan kolaborasi dengan rekan-rekan guru, ini bisa tetap berjalan. Kemudian anak-anak kami yang di sekolah dengan potensi yang ada, mereka bisa mengembangkan potensinya secara maksimal. Itu mungkin Ibu jadi alasan saya memilih program yang modul yang 3.3 karena memang kami sedang timik-timik melakukan program yang seperti itu. Terima kasih Bu. Biasa Pak, tapi jangan tutup dulu ya Pak. Sekalian ini Pak, kalau tadi Bapak menyampaikan 3.3, tentunya akan diterapkan begitu ya Pak, karena timik-timiknya tadi, pelan-pelannya tadi. Mungkin bisa Bapak ceritakan singkat rencana atau implementasi dari ekstrakurikulernya itu seperti apa sih Pak? Bapak kan sudah mengenal di program 3.3 ada kita mengenal Bagja. Barangkali Pak Salam sudah merencana implementasinya secara singkat, barangkali pemahaman Pak Salam begitu? Karena selain fasilitator pernah menjadi PP juga ya Pak ya, gitu. Bisa menceritakan sekaligus ini menjawab nomor 5 ya Bapak Ibu ya. Monggo Pak Salam. Ini saya cerita sedikit sih Bu. Jadi kegiatan sudah berjalan dari tahun kemarin. Kami sudah berkolaborasi dengan wali, dengan komite, juga berkat masukan dari wali dan komite, karena menggali potensi dari lingkungan yang ada, dan wali dan kami tampung, dan kami masukkan kegiatan, dan alhamdulillah sudah beberapa kali ini berjalan. Jadi ekstranya itu karena kebanyakan di lingkungan kami, kebetulan wali juga berminat, dan wali itu kegiatan menggambar, dan juga seni tari sudah berjalan rutin dalam 1 minggu sekali. Jadi beberapa kali berjalan. Ini juga berkat dukungan dari wali, dan kebetulan yang ngurusi pelatihnya juga dari wali pun, jadi dari pihak sekolah terlibat tapi hanya sebagai pendamping seperti itu. Oke, jadi dari apa yang Pak Salam sampaikan tadi, saya sudah bisa menangkap bahwa sebenarnya kepemimpinan murid, kemudian pilihan dan suara diperhatikan ya Pak, karena tadi Pak Salam menggunakan kolaborasi dengan orang tua, kemudian ada juga kolaborasi dengan guru-guru, bagaimana hal itu tidak serta-merta Pak Salam yang meminta, tapi justru itu usulan. Artinya Pak Salam sudah mendengar suara-suara, barangkali nanti akan diperkuat dengan pilihan murid, kemudian suara murid, bahkan kepemilikan begitu ya Pak. Jangan lupa itu nanti, sehingga bagiannya nanti lebih mudah Pak kalau kita mau menerapkan program itu, karena mungkin selama ini terencananya kurang begitu ya. Luar biasa. Mungkin masih ada satu lagi Bapak Ibu ini di 3.5 Pak. Bu Marifah, silakan Bu Marifah. Ya, terkait nomor 5 ya Ibu. Nomor 5. Oke, ya untuk nomor 5, materi yang sudah saya terapkan dalam waktu dekat yaitu ya sebentar Ibu, karena ini tadi check-in-nya mundur.
Ya, yang sudah saya terapkan yaitu tentang pemberdayaan aset di modul 3.2. Jadi kami melaksanakan kegiatan yang saat ini menjadi sebuah praktik baik, Ibu, yang memang saat ini saya dipanggil di Jambore GTK juga karena praktik baik pemberdayaan aset ini, Ibu. Ya, jadi kami berkolaborasi dengan Tripusat Pendidikan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat ya untuk memberdayakan aset yang ada di sekolah. Jadi kami SD desa, tetapi alhamdulillah sekali karena semuanya memiliki kesadaran bahwa sekolah ini milik bersama, akhirnya menjadi sebuah praktik baik yang menginspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain, meskipun kalau secara gedung fisik dan yang gedung bertingkat begitu kita mungkin kalah ya Ibu. Tapi untuk secara pemberdayaan aset, alhamdulillah kami menjadi contoh untuk beberapa sekolah lain untuk melaksanakan studi banding di sekolah, begitu Ibu. Luar biasa Bu Makrifah, dan selamat sekali lagi ya Bu sudah masuk di Jambore GTK. Ya, jadi untuk praktik baik yang saya laksanakan kali ini memang mengangkat kearifan lokal dari Geopark Kebumen. Oke, luar biasa sekali. Dan ini dengan memberdayakan wali siswa sesuai dengan kemampuan masing-masing dari wali untuk bisa sama-sama dalam tergabung dalam program-program sekolah, begitu Ibu. Bu Makrifah, mungkin Bu Makrifah bisa sedikit cerita barangkali 1 menit atau 2 menit ya, kalau di Jambore kan sekitar maksimal 10 menit ya, nanti mungkin saya... Suara saya apakah masuk Ibu? Masuk Bu, mungkin akan... Masuk dalam. Ibu? Luar biasa, mungkin di sini kami butuh ya Pak Andri ya, dan yang lainnya. Ceritakan. Betul, Bu. Rencana implementasinya itu waktu itu seperti apa sih Bu? Bagaimana kepemilikan murid, kemudian owner, voice, choice-nya itu seperti apa? Bisa Bu ceritakan sedikit supaya mungkin teman-teman yang ada di sini akan memberi bisa memiliki ide kreasi dari Bu Makrifah. Begitu Bu? Silakan. Ya. Jadi terkait dengan praktik baik yang saya terapkan di sekolah, saya memberi nama ini praktik baiknya dengan Jimat Geopark Ibu. Jimat Geopark Kebumen untuk kualitas pembelajaran dan juga keberlanjutan, pendidikan berkelanjutan. Ini intinya itu pemberdayaan aset. Jadi kita berkolaborasi dengan wali siswa. Yang pertama mengintegrasikan Geopark Kebumen ini dalam kurikulum. Terus karena Geopark ini kan meliputi ada geologi, misalkan bebatuan, aspek alam begitu, terus aspek keanekaragaman hayati, flora fauna maupun aspek sosial budaya. Nah, itu kita angkat menjadi sebuah praktik baik dan kita kolaborasinya dengan wali siswa dengan kita melaksanakan lomba kelas begitu. Lomba kelasnya itu kita adakan sesuai dengan instrumen yang ada. Jadi seperti Bapak Ibu wali murid itu tidak akan kebingungan apa yang harus disiapkan dalam lomba kelas tersebut begitu. Jadi untuk memenuhi lomba kelas, instrumen penilaiannya juga harus lengkap dan itu kita buat dari sekolah gitu Ibu. Dan sebelumnya kami menyampaikan ini mindset positif bahwa sekolah adalah milik bersama. Jadi tidak hanya milik Bapak Ibu guru tetapi wali siswa dan stakeholder dari kemitraan sekolah itu juga turut dalam mensukseskan ini kemajuan pendidikan bagi putra-putri begitu Bu. Oke. Luar biasa sekali Bu Makrifah. Jadi dengan menggunakan Geopark tadi ya yang ada di sekitar kita memanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman murid-murid kita dalam pembelajaran. Mungkin di situ nanti kan setiap mata pelajarannya itu diambilkan dari situ karena lingkungan sebagai pusat pembelajaran. Begitu ya Bu Makrifah ya. Luar biasa sekali dan ini menginspirasi dan semangat ya Bu Makrifah. Semoga nanti Terima bisa kasih, Bu. itu luar biasa. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan terkait dengan Bu Neng, monggo Bu Neng. Terima kasih waktunya Bu Heni. Ini untuk soal nomor 5 yang saya mengambil materi mana yang sudah atau akan Ibu atau Bapak terapkan dalam waktu dekat. Kalau saya itu sudah menerapkan untuk yang modul 3.3 ya. Karena sebenarnya karena saya kepala sekolah sehingga
saya sering banget ya sharing-sharing dengan guru-guru untuk melakukan perubahan begitu dan membuat program-program, mengelola program-program yang berpihak kepada murid. Jadi bagaimana guru-guru itu bisa sharing terhadap murid ya tentang suara murid itu seperti apa. Misalnya, oh ternyata anak-anak tuh suka bermain apa seperti itu dan mencoba untuk istilahnya menjadi menerima apa yang jadi pilihan murid, apa itu namanya, memfasilitasi suara murid itu seperti apa, terus kemudian mencoba juga menawarkan hal-hal yang itu bisa dijadikan pilihan bagi murid ya seperti itu. Nah, terus kemudian juga bagaimana murid itu merasa ya bahwa mereka itu memiliki sekolahannya gitu dan benar-benar mereka itu sekolah itu bahagialah. Jadi program-program yang dipilih oleh guru-guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu benar-benar bisa yang membahagiakan murid-murid itu dan alhamdulillah guru-guru sudah mulai bergerak untuk melakukan tersebut ya dan beberapa itu sudah dipublikasikan lewat media sosial dan itu ternyata sangat memberikan respon yang luar biasa Bu karena itu menjadikan sekolah saya itu muridnya bertambah gitu ya karena ada publikasi tersebut gitu. Dan itu publikasi tentang kegiatan-kegiatan yang seperti itu tuh begitu membanggakan orang tua ya dan itu membuat secara tidak langsung orang tua tersebut menjadi pengiklan yang mempromosikan sekolah kita. Makanya secara tidak langsung ya tanpa kita keluar biaya mereka lah yang mempromosikan sekolah kita begitu Bu. Terima kasih. Luar biasa sekali Bu Neng. Jadi intinya di modul 3.3 ini kita akan memahami bagaimana sih tanggung jawab kita dalam membuat sebuah program. Tidak hanya melibatkan kita sebagai guru saja, tapi dapat melibatkan Tripusat Pendidikan seperti yang disampaikan oleh Bu Makrifah tadi ya Bu. Bu Neng juga sama bahwa Tripusat Pendidikan kita ajak berkolaborasi sehingga menghasilkan sesuatu yang tentunya tidak kita sendiri. Itulah sebuah aset Bu. Jadi aset kalau kita di modul 3.3 ini akan membuat program sesuai dengan aset yang kita miliki. Jadi kita tidak akan berpusat pada hal-hal yang mengganggu atau menjadi kelemahan kita, tapi justru apa yang ada di sekitar kita ini dapat kita jadikan aset, kita jadikan modal dalam rangka menyusun program yang ada di sekolah. Terutama Bapak Ibu guru dapat membuat program intra, dan ekstranya sesuai dengan pilihan siswa, sehingga mereka akan merasa memiliki bahwa pembelajaran itu miliknya, sehingga dia termotivasi secara intrinsik untuk dapat lebih semangat dalam pembelajarannya. Hal itu tentunya akan menghasilkan output pengetahuan, skill murid-murid kita yang luar biasa yang berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil ya Bapak Ibu, seandainya kita pembelajaran itu misalnya di sekitar tadi disampaikan, oh ternyata ada ini kita ada di poros jalan nih yang ramai tentunya banyak lalu lalang kendaraan. Apa sih yang dapat kita lakukan? Barangkali mungkin di situ kalau Bapak Ibu mengajarkan anak-anak misalnya untuk bisa semacam menyiapkan bengkel karena di situ mungkin lalu lantang ramai banyak kendaraan yang mungkin rusak, ban bocor dan lain sebagainya. Itu istilahnya kalau yang disampaikan Bu Makrifah sebagai jadikan sebuah promosi bahwa oh di sekolah ini loh seperti ini. Orang tua sebagai promosi ya Bapak Ibu semuanya itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk program yang harus kita kembangkan ke depannya supaya nantinya anak-anak kita itu setelah lulus dapat melakukan berdampak begitu. Jadi intinya seperti itu. Oh misalnya anak-anak SD nih, karena anak-anak SD ini adalah wajib untuk melanjutkan setidaknya bagaimana karakter mereka dibentuk supaya menjadi profil pelajar Pancasila. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu,
Oke, terima kasih. Mungkin sudah cukup ya untuk pembahasan kita, Bapak Sita sudah review. Nah, Bapak Ibu dari masing-masing Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, silahkan Bapak Ibu simpulkan. Ya, mungkin Bapak Ibu dapat melihat gitu ya. Kita masih punya waktu sekitar ini, kalau misalnya nanti kita satu orang 1 menit mungkin bisa kurang. Bagaimana sih Bapak Ibu menyimpulkan kegiatan di materi ini, apa yang sudah kita bahas? Monggo Bapak Ibu bisa dimulai dengan resen saja supaya saya tidak menunjuk begitu, karena dengan resen berarti kesiapan Bapak Ibu setidaknya semua orang tadi bisa memberikan kesimpulannya. Begitu. Monggo silakan Bapak Ibu, keikhlasan untuk memberikan kesimpulan benang merah apa sih keterkaitannya modul 3 ini dari modul 3.1, 3.2 atau 3.3. Monggo Bapak Ibu. Bu Makrifah, silakan Bu Makrifah. Terima kasih Ibu. Mohon maaf bolak-balik ini Enggak lewat slide-nya. Iya. Ya, terkait dengan kesimpulan dari modul 3.1 sampai modul 3.3 ini pentingnya memandang aset sebagai kekuatan sekolah dan itu dimanfaatkan dalam program yang berpihak pada murid. Gitu. Luar biasa, terima kasih Bu Makrifah. Jadi modul 3.1 bagaimana kita sebagai guru ya Bapak Ibu membuat keputusan yang bertanggung jawab, di mana segala sesuatu itu bahwa kita sebagai pemimpin pembelajaran adalah memiliki tugas mengelola program yang berdampak pada murid. Luar biasa sekali. Mungkin ada yang bisa ditambahkan Bapak Ibu? Oke Pak Suwandi, monggo. Ya, terima kasih Bu. Ya, kalau saya menyimpulkan dari pembelajaran kita ini Bapak Ibu, ini bagaimana kita sebagai kepala sekolah mengelola suatu sumber daya tersebut sehingga sumber daya yang dimiliki sekolah itu bisa berdampak positif terhadap murid ya. Pada akhirnya endingnya akan meningkatkan prestasi daripada satuan pendidikan kita. Begitu Bu, terima kasih. Luar biasa, intinya bahwa bagaimana kita sebagai kepala sekolah atau pemimpin sekolah maupun pembimbing pembelajaran ya Pak di kelas ya, bagaimana mengelola sumber daya ini, apa yang kita miliki nantinya dapat berdampak positif pada murid sehingga nantinya murid ini dapat meningkatkan prestasi baik itu secara akademik maupun karakternya. Begitu ya Pak Pandi ya. Bapak Ibu ada yang masih ditambahkan lagi? Cukup? Jadi intinya Bapak Ibu betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Makrifah dan Pak Suwandi, bahwasanya kalau kita bisa menarik benang merahnya dari modul 3 ini, yaitu pengelolaan yang berdampak pada murid ya, pengelolaan program. Intinya kita ini akan berusaha bagaimana sih kita membuat sebuah keputusan pada diri kita, walaupun nantinya keputusan itu ada yang mengandung bujukan moral, kemudian dilema etika. Kita paham bahwa ketika kita menemukan dilema etika, segala sesuatunya sebisa mungkin Bapak Ibu dalam mengambil keputusan itu berdampak pada murid, bukan berdampak pada perorangan, apalagi berdampak pada diri kita sendiri. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya, sehingga dengan aset-aset yang kita miliki seperti yang Bu Makrifah sampaikan, Pak Suwandi sampaikan, bahwasanya dengan memahami, menganalisis aset-aset yang sebenarnya ada di sekitar kita, bahwa kita tahu murid adalah sebuah aset. Oke. Kalau sekolah tidak ada muridnya, berarti kita tidak memiliki aset, apa yang akan dikembangkan. Maka untuk itu seperti yang Bu Ning sampaikan tadi, akhirnya dengan promosi dapat meningkatkan jumlah murid Bapak Ibu semuanya. Nah, semuanya itu untuk apa sebenarnya? Yaitu tadi dengan pengelolaan yang berdampak pada murid, diharapkan nantinya murid-murid kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mereka setelah lulus atau setelah mereka diberi pembelajaran di sekolah dapat dimanfaatkan, dipraktekkan di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Jadi dapat diterima murid-murid kita. Karena kan banyak kita tahu selama ini kita paham ya Bapak Ibu,
kadang murid itu pintar, tapi tidak bisa bergaul. Nah, harapan kita dengan melalui guru penggerak, program yang berdampak pada murid ini nantinya dapat memberikan gambaran pada kita sebagai pemimpin pembelajaran, baik itu di kelas kalau kita guru, dan di sekolah kalau kita kepala sekolah, tentunya berdampak pada murid. Itu ya Bapak Ibu, sepakat? Oke, ada yang mau ditambahkan? Bisa resen? Cukup ya? Oke, Bapak Ibu, setelah ini kita akan ke review penugasan selanjutnya Bapak Ibu, bahwa nanti Bapak Ibu kita ada di ruang kolaborasi sesi kedua nggih, untuk besok pagi silakan. Biasa di ruang sesi 2 ini Bapak Ibu menentukan waktunya sendiri. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu ini katanya sudah mentok terakhir, mudah-mudahan juga tidak pecah. Tidak pecah lagi nih, takutnya Pak salam ya Pak, kemarin yang ada protes ya, mudah-mudahan karena terakhir kita sama saling ikhlas ya. Bahwasanya nanti Bapak Ibu di besok mandiri dengan 2 JP. Bapak Ibu silahkan, tugasnya adalah merancang program kegiatan yang mendorong aspek suara pilihan kepemimpinan murid. Bapak Ibu silahkan di modul juga Bapak Ibu tentunya sudah mempelajari nggih, bagaimana membuat program yang berdampak pada murid, di mana nantinya Bapak Ibu akan membuat program seperti alur bagja, nggih, di mana Bapak Ibu membuat program yang berdampak pada siswa itu nanti bisa menggunakan tahapan modul bagja. Kemudian di aksi nyata Bapak Ibu membuat rancangan. Jadi aksi nyata nanti yang pertama Bapak Ibu mewujudkan perubahan kecil dari apa yang sudah dipelajari dengan menerapkan tahapan bagja. Kalau tidak salah kemarin itu hanya di BA, tapi di sini Bapak Ibu di angkatan ini adalah bagjanya utuh begitu, nggih. Seperti tadi yang baik itu program yang sudah dilakukan maupun akan misalnya, silakan Bapak Ibu pilih yang mana. Kemudian menunjukkan perubahan kecil dari apa yang sudah dipelajari melalui produk portofolio. Nah, kalau Bu Makrifah tadi kan sudah ada ide kreatifnya ya, mungkin menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu yang ada di sini bahwa bisa menuliskan naskah praktik baiknya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu perubahan-perubahan apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam mewujudkan bagja ini. Nah, nanti Bapak Ibu dalam pengunggahan di ruang aksi nyata nanti kan dinilai nggih. Nah, di sini ini Bapak Ibu rancangannya meskipun menggunakan alur bagja tapi ini adalah bentuk rancangannya. Jadi kalau latar belakang, kemudian tujuan, kemudian tolak ukur atau indikator keberhasilan dari program Bu Makrifah tadi yang sudah tentunya ada instrumennya ya Bu Makrifah ya, otomatis ini sudah membuat instrumennya, kemudian lini masanya dilaksanakan kapan juga sudah jelas, kemudian dukungan yang dibutuhkan itu apa saja selama ini tadi juga sudah disampaikan, itu akan memudahkan Bu Makrifah untuk mengunggah aksi nyata, karena memang hal itu kalau aksi nyata berarti sudah dilakukan. Kalau itu masih sebuah program, ini namanya rancangan bisa. Nah, rancangannya kan otomatis Bu Makrifah punya tadi, contoh Bu Makrifah itu. Nah, yang lainnya bagaimana? Bapak Ibu buat rancangannya, kemudian Bapak Ibu ini nanti tanggal ini masa untuk, kok 23 maaf ya tulisannya keliru, tapi enggak usah ganti ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu bisa bahwa di sini ini untuk rubrik aksi nyata 3 itu terkait dengan yang 3.3B tadi yang kedua atau B tadi, bahwasanya Bapak Ibu membuat portofolio. Setidaknya ini persilakan Bapak Ibu yang selama ini sudah 10 modul berarti sudah 9 kali Bapak Ibu membuat refleksi begitu, paling tidak setidaknya menggunakan aspek 4P. Ini mohon sekali Bapak Ibu nanti dibaca di modul bagaimana
aksi nyata ini akan menjadi fokus penilaian adalah refleksi Bapak Ibu semuanya. Kadang-kadang banyak sekali Bapak Ibu melupakan peristiwanya begitu. Nah, ini dari 4P ini nanti Bapak Ibu juga jangan lupa dokumen-dokumen yang Bapak Ibu unggah terkait dengan aksi-aksi tersebut. Misalnya Bapak Ibu melakukan bakja, berarti di bagian buat pertanyaan itu seperti apa sih, dalam pertanyaan itu siapa saja yang dilibatkan, pasti ada. Nah, dokumennya itu otomatis entah itu diskusi, entah itu semacam apa ya istilahnya, mungkin Bapak Ibu melakukannya di luar silahkan. Jadi dokumennya ini setidaknya Bapak Ibu lebih dari 4 foto Bapak Ibu baru mencapai maksimal nilai 4 begitu, supaya nanti Bapak Ibu dapat membuat nilai 100 begitu. Jadi Bapak Ibu refleksinya ini jangan lupa nanti juga dalam membuat aksi nyata ini Bapak Ibu jangan lupa untuk due date-nya ya Bapak Ibu. Tapi kalau tidak salah sudah ada di modul, silahkan nanti Bapak Ibu modul. Kemudian juga Bapak Ibu, karena kita di 3.3 ini kan istilahnya kegiatan terakhir kita. Nah, untuk kegiatan alur demonstrasi kontekstualnya ya tetap dilaksanakan. Jadi alur merdeka ini untuk 3.3 tetap utuh di Bapak Ibu, tetap karena di situ nanti ada penilaian dari fasilitator. Ngoten nggih Bapak Ibu, sampai sini mungkin ada pertanyaan terkait dengan tugas-tugas yang Bapak Ibu lakukan. Monggo Bu Ning nggih. Ya, tanya Bunda, kan selama ini kita melakukan tugas. Apakah dari tugas-tugas yang kita sudah lakukan itu masih ada yang perlu diberi masukan buat kita begitu Bun? Soalnya kan selama ini kita tidak bisa melihat ya gimananya. Harusnya setiap tugas-tugas itu pas nanti ada umpan balik ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu cek kembali tugasnya. Biasanya kan bisa dilihat dari LMS-nya. Silakan otomatis tidak bisa melihat nilai ya Bapak Ibu. Oke. Berarti kalau Bapak Ibu selama ini tidak ada tagihan dari saya, aman. Oh begitu. Maksud saya ya itu. Saya takutnya ada yang kurang, tapi tidak ditagih gitu. Saya buat di kolom komentar Ibu. Nah, selama ini saya di kolom komentar. Tapi kalau nilainya sudah mencukupi ambang batas, berarti kan biasanya itu yang belum sampai begitu ya. Oke. Terima kasih Pak Salam. Ya, seperti itu. Kalau memang selama ini Bapak Ibu tidak mendapatkan colekan dari saya, kemudian mungkin jaringan pribadi saya mungkin di WA group begitu, Bapak Ibu tidak saya colek berarti aman. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti terima kasih. Setelah ini karena sudah terakhir akan saya cek kembali Bapak Ibu tugas-tugas Ibu Bapak Ibu semuanya barangkali karena saya juga sebagai manusia biasa kadang-kadang lupa nggih Pak Wandi nggih. Kayaknya sih benar-benar terus nggih Pak Edi maten. Kayaknya sih enjoy saja tiba-tiba oh saya belum menilai seperti kemarin saya di angkatan 10 sudah selesai lokakarya 7 Bu. Tiba-tiba saya itu kayaknya ada feeling ini sudah apa ya tiba-tiba CGP-nya juga lupa saya sendiri karena hanya 1 orang sudah saya tagih katanya iya Bu mungkin kan namanya keterbatasan pemikiran manusia ditambah ini Bu sering membuat sambutan Pak Pandi sehingga seringkali sambutannya itu tidak tercapai gitu ya akhirnya mungkin kelupaan saya. Ngaten nggih Bu Neng, nanti mohon dimaafkan dan akan sekali lagi matur nuwun Bu Neng sudah mengingatkan saya bahwa tugas saya nanti memberikan umpan balik dan penilaian. Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan ini apabila nanti mungkin menemukan semacam nilai saya kok 0, mungkin di grade-nya Bapak Ibu bisa dilihat barangkali ya mungkin karena saya tidak bisa melihat LMS-nya CGP, saya hanya bisa melihat LMS saya.
Ada satu, kalau enggak salah ini Bapak Ibu, kalau di grade saya itu kok enggak muncul, tapi kalau saya klik muncul, entah itu kenapa. Nanti saya akan bertanya ke penyelenggara. Kalau saya tidak salah itu Pak Wandi di modul berapa gitu. Itu terkait dengan fasilitasi, enggak nilai, tapi itu sudah saya nilai, tapi kok ternyata sudah ada nilainya Bu, sebenarnya ada nilainya. Tapi kalau saya munculkan grade itu kayaknya baru Pak Andri itu, kalau apa Pak Suwandi ya, lupa. Satu orang Pak, kalau tidak Pak Suwandi, Pak Andri. Itu ternyata di situ kayak baru draftnya laporan gitu. Apa enggak tugas, padahal sudah saya nilai. Begitu Bu Neng. Tapi setelah dilihat ternyata ada. Mungkin nanti kalau saya ditegur sama penyelenggaranya, adminnya mungkin akan saya perbaiki. Oke, Pak Andri, monggo ada mau bertanya? Oke Bu, mengenai untuk yang sesi 2 ke besok, itu berkelompok atau mandiri Bu? Berkelompok Pak, tadi sudah saya sampaikan berkelompok. Tetap mengadakan kelompok untuk kegiatan kolaborasi, kan namanya kolaborasi enggak sendiri Pak. Jadi nanti nilainya ya dikerjakan 3 kelompok, mungkin diangkat dari programnya Pak Andri, itu bisa. Salah satu mungkin mana Bapak Ibu besok kan melakukan kegiatan mandiri selama 90 menit lah. Di situ nanti kegiatan siapa kan akan kelihatan, karena Pak Andri di modul ini juga nanti punya rekaman kan, nanti direkam sehingga nanti selama 90 menit ini nanti mencapai satu kesepakatan, satu tugas, yaitu di ruang kolaborasi. Nanti unggah tugasnya cuma sendiri-sendiri Pak, biasa. Jadi pekerjaan sama, karena kita kolaborasi, tapi unggahnya sendiri-sendiri. Begitu nggih? Terima kasih Bu. Oke, ada pertanyaan lagi Pak sebelum kita akhiri, karena Pak Wandi, monggo Pak Wandi. Izin, terima kasih Bu. Bu Heni, kemarin saya terima kasih mendapat colekan dari Bu Heni. Untuk saat ini sudah aman belum Bu? Insya Allah Pak, kalau sampai dengan ini itu kan belum terkait dengan ini ya, yang fasilitasi dan elaborasi pemahaman itu ya, itu yang TS dan fasilitasi atau refleksi begitu ya. Nah di EP, di elaborasi pemahaman kan ada 2 Pak, selain di modul 1.4, 2.3 dan 3.3 itu kan ada tugas kami kan menilai Bapak Ibu terkait dengan TS, screenshot TS gitu nggih, kalih di ruang elaborasi itu. Nah, selama ini belum berakhir Pak programnya, begitu deadline-nya dari program kayaknya untuk yang kegiatan fasilitasi itu masih itu. Mungkin kan Pak Wandi juga sebagai fasilitator reguler tentunya ada deadline-nya atau kalau mau gajian. Kalau gajian kan harus TS-nya terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi kan nanti honornya tidak penuh ya Pak. Nah, mungkin ada yang kelupaan, mungkin nanti akan saya colek kembali Pak. Setelah ini saya akan cek, mungkin insya Allah besok paling lambat besok siang begitu ya, akan saya cek Bapak Ibu mana yang belum ini. Biasanya seperti itu Pak kalau sudah akhir program. Begitu Bapak Ibu, masih ada yang ditanyakan lagi? Bu, satu lagi nggih Bu, jadi terkait dengan tugas aksi nyata. Itu kan kalau di LMS kan ada dokumentasikan proses yang terjadi dalam bentuk video. Betul. Ya, maksudnya ini berarti nanti video ketika kita kolaborasi dengan kelompok itu atau bagaimana Ibu? Bapak Ibu, ini ada 2 versi juga. Karena kalau dalam bentuk video berarti itu bisa jadi Bapak Ibu dalam membuat program itu poin-poinnya seperti biasa. Kalau Canva itu kan juga video ya Bapak Ibu. Bisa. Itu kan bentuknya video. Bapak Ibu tidak membuat di PDF gitu Pak, bukan dibuat di slide, tapi bentuknya sebuah video kayak di Canva gitu loh Pak. Jadi mungkin di proses BA kan itu proses baca. B-nya pembuatan pertanyaannya itu seperti apa sih prosesnya Pak, gitu kan. Ini kan kemudian itu kan kalau kita buat rancangan tindakannya itu kan seperti latar belakang. Kita pertama-tama melihat apa sih sebenarnya yang terjadi di sekolah kita mau apa, membuat program apa. Itu kan otomatis ada
buat pertanyaannya. Mau merubah itu kan apa sih, apa merubah, seperti apa sih perubahan itu, dan bagaimana ini bentuk perubahannya, kan seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu biasanya kegiatan tindakannya ngapain kalau membuat apa yang kalau di program Bagja itu kan biasanya seperti ini. Apa sih yang akan kita rubah misalnya? Oh, ternyata saya mau membuat meningkatkan pembelajaran misalnya bla bla bla, atau meningkatkan pembiasaan melalui Jumat bersih, meningkatkan kesadaran budaya positif dalam hal misalnya terkait dengan kolaborasi, karena Jumat bersih yang Bapak Ibu lakukan itu kan secara bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Nah, bentuknya seperti apa, kemudian diambil pelajaran kelas mana, sekolah mana, atau apa sih yang sudah dilakukan guru lain yang baik misalnya. Karena Bapak Ibu misalnya kan, oh yang selama ini sudah saya laksanakan secara baik itu sebenarnya adalah bagaimana bentuk gotong royongnya anak-anak, bahwa tidak ada satu anak pun lah. Di situ kan gambarnya bisa jadi pas anak-anak kegiatan. Begitu kan Pak? Nah, atau kita mengajak anak murid kita di kelas yang lebih tinggi, kebersihannya bagus, jadi di situ nanti kan bagaimana itu salah satu. Jadi nanti dibuat video Pak, gitu. Oke. Jadi tidak proses videonya dari awal. Kalau awal sampai akhir prosesnya juga tidak masalah. Jadi ketika prosesnya B, prosesnya A, prosesnya G, gali mimpi mungkin kan, oh kita akan tadi ada voice, kemudian ada ownernya, kemudian ada choice-nya, bagaimana kepemilikan itu diperkenalkan pada murid. Apa sih misalnya Bapak Ibu sudah melihat video ya, kalau di materi kan sudah ada pada waktu itu video-video bagaimana merubah kelas, sesuai kebutuhan anak itu. Mungkin itu Pak Wandi. Oke. Nggih. Intinya nanti dalam bentuk video nggih, Bu. Nggih, unggah-unggahnya bukan bentuk PDF, karena ada Pak beberapa hanya memberikan PDF-nya, gambarnya saja. Nah, tapi itu video, prosesnya ada. Nah, dan Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditambahkan pula? Cukup? Oke, Bapak Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya untuk terkait dengan tugas-tugas setelah Bapak Ibu di ruang sesi pertama ini. Untuk itu Bapak Ibu, kalau saya boleh simpulkan bahwa hari ini di modul 3.3 ini kita memahami bahwa dalam modul 3.3 ini bagaimana kita nantinya akan mendampingi Bapak Ibu CGP ya, terutama karena Bapak Ibu adalah fasilitator rekognisi. Selain sebagai fasilitator, Bapak Ibu juga secara pengetahuannya harus tertanam dulu bahwasanya bagaimana merancang program yang berdampak pada murid. Kemudian Bapak Ibu, selain nantinya Bapak Ibu mendampingi CGP, apabila dalam pertemuan kita yang singkat ini Bapak Ibu masih kurang paham, silahkan. Kita masih punya modul di LMS. Begitu Bapak Ibu, mari kita pahami bersama. Memang kadangkala kita orang tua belajarnya itu kadang dari belakang baru ke depan, begitu ya Bapak Ibu. Kalau kita membuat soal biasanya harusnya kisi-kisi dulu, tapi soalnya dulu yang dibuat. Ternyata programnya sudah ada, cuma rancangannya itu kadang-kadang tidak kita buat tiba-tiba. Karena kita tahu bahwa Bapak Ibu sebaik apapun itu sebuah program tanpa perencanaan itu namanya omong kosong, impossible atau nonsense. Nah, tapi akan lebih baik jika sebuah program itu dapat dilaksanakan sesuai dan program itu berjalan sesuai dengan rencana, sehingga kita dapat mengevaluasinya, kemudian merefleksinya, dan akhirnya memberikan tindak lanjut supaya nanti keberlanjutan itu tetap berjalan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin closing statement untuk saya Bapak Ibu, dan saya sebagai closing statement menginginkan satu orang ya Bapak Ibu, refleksinya setelah kegiatan ini apa sih yang dapat Bapak Ibu rasakan. Monggo satu orang saya memanggil di ruangan ini untuk memberikan resen sekaligus memberikan closing statement sebelum kita mengakhiri kegiatan ini. Monggo Bapak Ibu, silahkan yang mau resen. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Oh, Bu Neng, silakan Bu Sri Rahayu Neng Astuti.
Sebagai closing statement di sini izinkan saya untuk menyampaikan closing statement saya adalah bahwa kegiatan kolaborasi pada siang hari ini sangat luar biasa, memberikan kesan dan pesan yang mendalam di pikiran dan perasaan saya. Dan di dalam kegiatan ini betapa kita itu digiring atau diarahkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran ya dalam program guru penggerak, harus menjadi agent of change. Jadi betul-betul menjadi agen yang melaksanakan perubahan, yang bisa mengelola pembelajaran, tidak hanya mengelola saja tapi juga mampu memberikan contoh nyata dalam menciptakan program-program tersebut ya di lingkungan sekolah yang mendukung pembelajaran yang efektif, inovatif, dan kalau bisa ya inklusif gitu, seperti itu Bunda. Demikian dari saya. Terima kasih Bunda. Biasa Bune, mudah-mudahan amal kita, pelajaran yang kita peroleh nanti betul-betul dapat kita manfaatkan, terutama untuk anak-anak murid kita ya Bapak Ibu semuanya. Dan saya Bapak Ibu semuanya sebagai closing statement dari Buning tadi, maka kegiatan ini pula karena waktu pula kita dibatasi, mudah-mudahan setelah ini kita dapat bersilaturahmi di tempat yang lain begitu ya Bapak Ibu. Saya sebagai fasilitator pemandu yang selama ini membanding Bapak Ibu di akhir-akhir di setiap modul, yaitu modul 1.4, 2.3 dan di modul 3.3 ini dalam membersamai Bapak Ibu apabila ada kekurangan, ada salah kata atau barangkali pengetahuan yang barangkali keselip sesuatu yang tidak benar, semuanya itu semata-mata adalah memang ketidakmampuan saya Bapak Ibu. Namun apabila memandang bahwa apa yang saya sampaikan selama ini pada Bapak Ibu semuanya adalah kebenaran, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang memang yang hakiki memiliki kebenaran seutuhnya. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali atas kebersamaannya dan mudah-mudahan kita perjumpakan di lain kesempatan dalam suasana yang tetap gembira. Begitu ya Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan mari kita tutup kegiatan sore hari ini untuk berdoa. Ya, kita dengan mengucapkan syukur sebagai wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Mari Bapak Ibu silakan buka tersebut, maka izinkan saya untuk menutup kegiatan dengan hari ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eni. Bapak Ibu, mari kita foto bersama bersama Bapak Ibu, jangan keluar dulu, saya tak mematikan rekamannya dulu. Oke, kita satu kali foto nggih. Bapak Ibu yang kan wujudkan bentuk yang terindah sore hari ini. Karena ini di penghujung acara ya Bapak Ibu ya. Dan juga di penghujung program mudah-mudahan Bapak Ibu nanti lolos semuanya. Jadi sehingga nanti Bapak Ibu yang sudah kepala sekolah itu bisa membawa sertifikatnya untuk melenggang di pengawas begitu. Atau barangkali Bapak Ibu yang di sini juga memiliki kesempatan yang sama ya untuk menjadi pengawas seperti saya ini, karena katanya dulu saya ingat LPMP bahwa jabatan fungsional tertinggi adalah di pengawas. Itu nggih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Saya izin untuk mematikan rekod. Oke.